Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Jumpa lagi bersama saya, Kak Vina, dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan di Indonesia. Ada kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu pertama di Indonesia. Oleh karena itu, Kerajaan Kutai disebut dengan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan sejak tahun 400 Masehi. Nah, Kerajaan Kutai ini terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebelah daerah yang bernamakan Muara Kaman. Nah, adapun raja-raja yang berkuasa pada masa Kerajaan Kutai adalah yang pertama ada Maharaja Kudungga, yang kedua ada Maharaja Asmawarman, dan yang ketiga ada Maharaja Mulawarman. Nah, apa aja sih peninggalan-peninggalan Kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai itu memiliki peninggalan yaitu prasasti Kutai yang terpahat pada tiang batu yang disebut Yupa, yang telah ditemukan pada aliran sungai Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, prasasti Kutai itu ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai lainnya yaitu arca-arca yang terbuat dari perunggu dan juga emas. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan ini merupakan kerajaan kedua di Indonesia dan merupakan kerajaan bercorak Hindu pertama di Pulau Jawa yang didirikan pada tahun 450 Masehi. Nah, kerajaan ini terletak di daerah Bogor, Provinsi Jawa Barat. Adapun nama raja-raja yang berkuasa pada masa kerajaan ini yaitu yang pertama ada Jaya Singawarman, yang kedua ada Dharmayawarman, yang ketiga ada Punawarman, dan yang keempat ada Wisnuwarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara yaitu prasasti yang ditulis dalam bentuk bahasa Sangsekerta dengan menggunakan huruf Palawa. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan yang terletak di daerah Yogyakarta. Wilayah kekuasaan kerajaan ini mencakup Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Nah, di mana kerajaan ini dipimpin pertama kali oleh Raja Sana. Adapun nama raja-raja yang berkuasa pada kerajaan Mataram ini, yang pertama itu ada Raja Sanjaya, yang kedua ada Raja Panangkaran, yang ketiga ada Raja Rakai Panunggalan, yang keempat ada Raja Wakai Warak. Nah, pada zaman kerajaan Mataram ini terdapat beberapa peninggalan seperti candi, prasasti, dan juga karya sastra. Nah, candi peninggalan kerajaan Mataram ini tersebar di sekitar daerah Magelang dan juga Yogyakarta. Yang pertama itu ada candi. Candinya itu ada Candi Pelausan dan Candi Prambanan. Selain itu, kerajaan Mataram ini juga dikenal sebagai kerajaan yang memiliki peninggalan prasasti yang ditulis menggunakan huruf Pahlawa dan bahasa Sangsekerta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini terletak di daerah selatan dari Sungai Brantas, Mojokerto. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1294 Masehi. Nah, wilayah kekuasaan kerajaan ini meliputi wilayah Nusantara yang ditambah dengan Tumasik atau Singapura dan Semenanjung Melayu. Adapun nama raja-raja yang berkuasa pada masa kerajaan Majapahit yaitu yang pertama ada Raden Wijaya, yang kedua ada Jayanegara, yang ketiga ada Tribhuwana Tungga, dan yang keempat ada Hayam Wuruk. Nah, selain itu teman-teman, kerajaan Majapahit ini memiliki peninggalan sejarah yang berupa karya sastra. Yang pertama itu ada Kitab Negara Kertagama yang merupakan karangan Empu Prapanca. Yang kedua ada Kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa, dan yang ketiga ada Kitab Sutosoma karangan Empu Tantular. Nah, kerajaan Majapahit ini juga memiliki patih yang terkenal yaitu Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada ingin mempersatukan Nusantara dengan sumpahnya yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Selanjutnya ada Kerajaan Singasari.
Kerajaan Singasari merupakan kerajaan Buddha yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di daerah Malang. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan pada masa Raja Kertanegara. Adapun nama raja-raja yang berkuasa pada masa kerajaan Singasari, yang pertama itu ada Ken Arok, yang kedua ada Anusapati, yang ketiga ada Tohjaya, yang keempat ada Wisnuwardana, dan yang kelima ada Kertanagara. Nah, kerajaan Singasari ini memiliki beberapa peninggalan seperti Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari, Candi Jawi, dan Candi Kantang Lumbang. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berpusat di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya berada di daerah Palembang. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-7 Masehi dan mengalami puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh raja yang bernama Balaputradewa. Nah, siapa aja sih raja-raja yang berkuasa pada masa Kerajaan Sriwijaya? Yang pertama ada Daputrayang, yang kedua ada Darmasetu, yang ketiga ada Balaputradewa, yang keempat ada Sri Sudamani Warmadewa, dan yang kelima ada Sang Rama Wijaya Tunggawarman. Nah, peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya ini ada seperti Candi Muara Takus, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Karangberahi. Selanjutnya ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Islam pertama di Indonesia. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan sejak abad ke-13 atau tepatnya tahun 1285 Masehi. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dengan rajanya yang pertama kali yaitu Marasilu, dengan gelarnya yaitu Sultan Malik As-Soleh. Kesultanan Samudra Pasai ini mengalami masa puncaknya atau masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Malik At-Tahir II. Dengan buktinya yaitu Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan terbesar dan penyebaran agama Islam di Aceh. Nah, adapun nama-nama raja yang berkuasa pada masa kerajaan Samudra Pasai yaitu yang pertama ada Sultan Malik As-Soleh, yang kedua ada Sultan Al-Malik Az-Zahir I atau Muhammad I, yang ketiga ada Sultan Ahmad I, yang keempat ada Sultan Al-Malik Az-Zahir II, dan yang kelima ada Sultan Zainal Abidin. Nah, apa aja sih peninggalan kerajaan Samudra Pasai itu, teman-teman? Peninggalannya itu kini telah menjadi bukti bahwa ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, yang pertama itu ada lonceng Cakradonya, ada koin dirham, ada stempel kerajaan, ada naskah surat Sultan Zainal Abidin, serta ada makam-makam kuno dari raja pembesar kerajaan tersebut. Membahas tentang Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Kerajaan ini terletak di muara Sungai Bintoro, daerah Demak, Jawa Tengah. Nah, kerajaan ini berdiri pada tahun 16 Masehi. Nah, adapun nama-nama raja yang berkuasa pada Kerajaan Demak adalah yang pertama ada Raden Patah, yang kedua ada Pati Unus, yang ketiga ada Sultan Trenggono, dan yang keempat ada Sultan Hadiwijaya. Nah, adapun peninggalan Kerajaan Demak yaitu yang pertama itu ada Pintu Bledek, yang kedua ada Masjid Agung Demak, yang ketiga ada Soko Guru atau Soko Tatal, yang keempat ada Beduk dan Kentongan, yang kelima ada Situs Kolamudu, yang keenam ada Makam Sunan Kalijaga, yang ketujuh ada Mas Kuro, dan yang kedelapan ada Dampar Kencana. Selanjutnya ada Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini terletak di daerah Somba Opu, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo didirikan oleh Raja Goa yang memiliki gelar Daeng dan Raja Talo yang memiliki gelar Karaeng. Adapun nama-nama raja yang berkuasa pada Kerajaan Goa Talo yaitu yang pertama ada Tumanurung, yang kedua ada Tumasalangga Baraya, yang ketiga ada Puanglo Lembang, yang keempat ada Itu Nanita Banri, yang kelima ada Karampangri Goa, dan yang keenam ada Tunatang Kalopi. Nah, apa aja sih peninggalan Kerajaan Goa Talo? Yang pertama itu ada Istana Bala Lompoa, yang kedua ada Masjid Katangka, yang ketiga ada Benteng Ujung Pandang.